Pernah nggak sih Anda lihat orang yang kaya banget, terus mikir, ini orang beneran pinter atau gimana ya? Ada rahasia lain kali? Pertanyaan kayak gitu sering banget muncul kan? Nah, hari ini kita coba bedah deh. Betul banget. Kita bakal nyelam ke bab pertama buku Nassim Nicholas Taleb, Fooled by Randomness. Judul babnya aja udah lumayan nyelekit ya. Jika Anda begitu kaya, mengapa Anda tidak begitu cerdas? Sumber kita ya bab ini. Oke, dan misinya apa nih kita ngobrolin ini? Misinya sih ngebongkar peran keberuntungan, acak randomness itu tadi, dalam kesuksesan. Terutama di dunia kayak keuangan yang, ya gitu deh, penuh ketidakpastian. Tujuannya berarti biar kita semua, Anda yang dengerin juga, bisa lihat lebih jernih gitu ya. Nggak cuma silau sama kekayaan, tapi paham juga kalau sukses itu kadang bisa nipu, dan ada risiko yang nggak kelihatan. Oke, kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari dua tokoh kontras yang dikenalin Taleb, Niro Tulip sama tetangganya, si John. Oke, Nero Tulik, gimana tuh orangnya? Niro itu unik, latar belakangnya aja campur-campur. Sastra klasik, matematika, filsafat. Dia trader tapi pendekatannya itu loh beda. Dia sadar banget sama resiko, apalagi yang namanya rare events, kejadian langka yang dampaknya gede banget. Jadi dia main aman gitu ya? Nggak ngejar untung gede kalau risikonya juga segede gaban. Persis, gaya tradingnya konservatif. Taleb bahkan cerita, dia pasang batas rugi absolut. Misalnya ya udah rugi maksimal $1 juta, titik. Nggak peduli sekecil apapun kemungkinannya rugi segitu. Dia lebih milih hidupnya biasa aja. Wah, menarik. Masih pakai mobil VW lamanya katanya ya? Lebih suka mikir daripada pamer harta. Iya, nah ini kontras banget sama John tetangganya. John ini sukses besar dari high yield bonds, obligasi yang imbal hasilnya tinggi. Yang notabene lebih berisiko kan itu. Makanya imbal hasilnya tinggi. Nah, betul. Dan John ini kebalikannya Niro. Dia pamer banget kekayaannya. Rumah gede, mobil mewah. Malah dia ngelihat Niro itu kayak, ya agak aneh lah, atau mungkin dianggap pecundang gitu. Si John ini berarti pede banget ya sama strateginya. Sampai katanya dia averaging down. Nambah posisi terus pas harga turun. Iya, pede abis. Nah, soal averaging down ini umum sih, tapi kata Taleb, di sini bahayanya. Kenapa tuh? Bukannya bagus ya beli pas murah? Nah, masalahnya kalau turunnya itu bukan cuma koreksi biasa, tapi awal dari kehancuran, kayak yang dialami John nanti. Dia malah nambah muatan pas kapal mau tenggelam. John ini contoh klasik lucky fool, kata Taleb. Orang bodoh yang kebetulan lagi hoki aja, tapi ngira itu karena dia jago. Oke, si lucky fool. Dan disinilah peran rare events atau kejadian langka itu jadi krusial ya. Niro berusaha menghindar, John malah kayaknya nggak peduli. Tepat, John dengan fokusnya di high yield bonds dan averaging down itu secara nggak langsung, dia kayak nutup mata sama kemungkinan kejadian langka yang dampaknya dahsyat. Terus kejadian beneran kan? Krisis obligasi Rusia tahun 98 itu ya? Betul, kejadian yang menurut hitungan statistik itu hampir mustahil. 10 sigma istilahnya, jauh banget dari rata-rata. Kejadian beneran, strategi John langsung ambruk, kekayaannya ludes, lenyap gitu aja. Wah, ini benar-benar nunjukin poin Taleb ya. Bukan cuma soal seberapa mungkin sesuatu terjadi, tapi seberapa parah dampaknya kalau sampai terjadi. Iya, itu dia konsep skewness namanya. Risiko rugi katastrofik, sekecil apapun kansnya, itu bisa jauh lebih signifikan daripada untung kecil yang sering didapat. Ini kayak peringatan Solon ke Raja Croesus itu loh. Jangan bilang orang bahagia sebelum melihat akhir hidupnya. Sesuatu yang nggak terduga bisa balikin keadaan. Dan ini nyambung ke sisi psikologis dan sosialnya juga ya. Talib cerita gimana istrinya Nero jadi minder dibanding istrinya John. Nero sendiri juga perasaannya campur aduk. Iya, ada rasa, gimana ya, mungkin meremehkan si John secara intelektual, tapi ada sedikit iri juga kali ya. Tekanan sosial dari kekayaan yang kelihatan itu nyata banget. Terus ada hubungan sama biologi juga katanya. Serotonin. Serotonin naik, rasa percaya diri naik, orang jadi kelihatan lebih karismatik, lebih kompeten, bahkan postur tubuhnya bisa berubah, lebih tegak gitu. Wah, jadi kayak ada ilusi keahlian gitu ya, yang diperkuat sama kimia otak, baik di mata orang lain maupun di mata dia sendiri. Persis. Lingkaran ini jalan terus sampai keberuntungannya habis aja. Pas kejadian acak lain datang dan menghancurkan. Gila juga ya efeknya.
Terus ada analogi dokter gigi nih. Gimana tuh maksudnya? Kenapa dokter gigi bisa dibilang lebih kaya secara ekspektasi? Gini, kalau kita bayangin seorang dokter gigi ngejalanin hidupnya ribuan kali, hasil akhirnya secara finansial itu rentangnya bakal relatif sempit, stabil lah. Mungkin nggak bakal kaya raya mendadak kayak trader top, tapi ya nggak bakal bangkrut total juga, volatilitasnya rendah. Oke, jadi lebih bisa diprediksi. Sementara trader kayak John? Nah, trader kayak John ini kemungkinannya bisa kaya banget atau hancur lebur. Variansnya tinggi banget, rentang hasilnya lebar. Ini berarti nyambung ke survivorship bias ya. Kita cenderung cuma lihat yang sukses-sukses aja, yang menang. Yang gagal, yang bangkrut, udah hilang dari pandangan. Jadi buat Anda yang dengerin, ini penting banget nih. Jangan gampang terpesona sama kekayaan yang kelihatan, apalagi di bidang yang banyak dipengaruhi hoki. Iya, intinya gitu. Sukses finansial yang kita lihat itu belum tentu bukti keahlian. Seringnya malah bisa jadi topeng buat nutupin risiko gede yang nggak kelihatan. Kalau kita paham peran randomness ini, kita jadi bisa nilai situasi atau orang lebih bijak. Nggak gampang ketipu sama tampilan luar. Oke, rangkumannya jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, coba kita tarik keluar dari dunia keuangan deh. Gimana pemahaman soal resiko tersembunyi, kejadian langka, ilusi keahlian karena hoki ini bisa kita pakai di hidup kita sehari-hari? Coba pikirin deh soal karir, proyek, atau pilihan pribadi Anda. Iya juga ya. Seberapa sering sih kita nilai sesuatu atau seseorang cuma dari sukses yang kelihatan di permukaan aja? Tanpa sadar mungkin ada potensi kejadian langka negatif yang ngintai, atau ya sekedar karena dia lagi beruntung aja di roda rulet kehidupan. Gimana caranya kita bisa ngelatih diri buat lihat lebih dalam dari itu? Coba direnungkan ya.